Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan membahas kasus mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan HAM. Ya, hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Namun seiring berjalannya waktu, konsep itu perlahan hilang dan mulai marak terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Damri dan Fauzi Eka Putra, bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu tanpa adanya dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Hak asasi manusia merupakan hak serta kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang asal-usul bangsa, jenis kelamin, etnis, agama, ras, bahasa, serta status lainnya. Hak asasi manusia sejatinya harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi nyatanya, kasus pelanggaran HAM masih kerap ditemui. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sudah terjadi sejak masa awal kemerdekaan dan tercatat dalam sejarah. Hak asasi manusia bukanlah hal yang asing. Di berbagai negara, kasus pelanggaran HAM baik yang ringan maupun yang berat terus terjadi dan semakin mengkhawatirkan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM pun banyak disoroti oleh publik karena hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas lembaga negaranya dalam menegakkan keadilan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Sekarang ini banyak sekali terjadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan di tengah masyarakat, khususnya keluarga. Meskipun demikian, jika dibiarkan dalam jangka waktu lama, pelanggaran ini tetap dianggap membahayakan hak seorang individu. Oleh karena itu, harus ditindaklanjuti dan diperbaiki secepat mungkin. Penyebab timbulnya pelanggaran hak ini umumnya adalah karena sikap egois dari seseorang sehingga tindakan-tindakan yang melukai atau merugikan orang lain. Penyebab lain yang bisa memicu timbulnya pelanggaran HAM ringan adalah tindakan adanya rasa dan sikap toleransi atau adanya sikap yang tertentu
diri sendiri akibat seorang bisa dengan mudah melanggar hak asasi orang lain. Contoh pelanggaran HAM ringan di kehidupan sehari-hari, yang pertama melakukan penganiayaan, yang kedua melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, ketiga menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, yang keempat melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, yang kelima seseorang siswa dengan sengaja mengejek, mencemooh, dan menyiksa siswa lainnya. Keenam, seorang siswa secara paksa menganiaya dan memalak teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu seorang siswa secara sengaja terlibat tawuran dengan pelajar lainnya, baik dengan siswa sekolah lain ataupun teman-teman satu sekolahnya. Solusi untuk mengatasi tindakan pelanggaran HAM. Berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat berat maupun ringan, tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi secara internasional di berbagai negara. Kita sama-sama menyetujui bahwa pelanggaran HAM bukanlah sebuah fenomena yang baik. Guna mencegah dan mengurangi tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara atau wilayah, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Penanaman pendidikan karakter sejak dini adalah cara paling mendasar yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tindakan pelanggaran HAM tidak terjadi. Pendidikan seperti ini pada anak-anak sangatlah penting karena anak-anak belajar dan mencontoh kebiasaan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, penanaman penilaian pada anak-anak jauh lebih mudah dibandingkan menanamkan nilai pada orang dewasa yang sudah dipengaruhi banyak pihak. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran diri. Pencegahan tindak pelanggaran HAM harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran diri bahwa setiap hak yang kita miliki masih dibatasi oleh hak orang lain, sehingga harus saling menghormati. Yang ketiga, penegakan hukum dan penindakan tegas pelanggaran HAM. Berulangnya tindakan pelanggaran HAM terjadi karena hukum yang berlangsung tidak tegas. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diganjari hukuman setimpal sehingga tidak memberikan efek jera. Lemahnya kekuatan hukum dan tidak adanya tindakan nyata bagi para pelaku pelanggaran HAM membuat tindak pelanggaran ini terus terjadi dan terus berulang. Yang keempat, afirmasi larangan melanggar HAM dalam hukum. Sebelum penegakan hukum terjadi, pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan. Harus ada payung hukum yang legal lebih dahulu guna mengatur tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap pelanggaran HAM. Payung hukum ini bermanfaat untuk memberikan kepastian terhadap para penegak hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM yang terjadi. Yang kelima, pendidikan mengenai hak asasi manusia yang komprehensif. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pengetahuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh diri sendiri dan orang lain sangatlah penting dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya HAM. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan komprehensif mengenai HAM sejak dini. Selanjutnya, menumbuhkan toleransi, empati, dan tenggang rasa. Pemahaman yang baik terhadap hak asasi manusia tidak akan banyak berguna ketika tidak dijalankan bersama dengan penanaman nilai toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama. Dengan adanya toleransi dan tenggang rasa, maka setiap orang akan lebih mampu mengakomodasi hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penyiksaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan yaitu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematik. Serangan ini juga ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, ataupun pemindahan penduduk secara paksa, serta perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sudah terjadi pada awal kemerdekaan. Salah satu contohnya ialah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Sampai saat ini juga masih banyak terjadi pelanggaran HAM berat. Salah satu contohnya, seorang anak membunuh ibunya karena merasa kesal setelah berdebat, dan pelaku membunuh korban dengan cara mencekik lehernya. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku memutilasi tubuh korban. Bagian-bagian tubuh korban dijadikan makanan anjing. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain diatur dalam pasal 339 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun di penjara, dan pasal 338 mengatur tentang pembunuhan biasa yang tidak direncanakan dan tidak disertai pidana lain dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun di penjara. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Pak, ini. Silakan. Sudah jadi, Kak. Oke, ya, terus, ya. Wah. Cuek aja.
Ayo masuk, ayo masuk. Laporkan